Halo, apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia. Jadi hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online Finmas yang hampir semua kita udah pernah tahu dan pernah dengar dari aplikasi Finmas ini ya. Ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman uang online yang cukup besar juga ya. Udah raksasa dan memang sudah tergolong senior, dan kita akan bahas tuntas bagaimana sih cara pengajuan pinjaman uang online di aplikasi Pinmas dan apa saja permasalahan yang akan kalian hadapi ketika kalian mendownload aplikasi ini dan apa saja yang harus kalian siapkan untuk kalian bisa melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman uang online Finmas ini. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol tanda subscribe dan tanda loncengnya, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis guys. Oke, ini kita pengen login dulu di aplikasi Finmas. Kebetulan kita udah download. Sebelumnya buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuan dari aplikasi tersebut supaya kalian mengerti, paham, dan tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Oke, ini dia. Jadi kebetulan akun kita ini sudah diaktifasi dan dapat meminjam hingga 4 juta rupiah ya. Dan kita pengen lihat bagaimana sih ini dan apa saja persyaratan yang harus kita masukkan. Ini limitnya udah lumayan besar ya. Jadi di sini mereka kasih 3 pilihan. Yang pertama itu limitnya 3 juta, 4 juta sampai dengan 5 juta rupiah, dan jangka waktunya itu udah lumayan lama, 3 bulan atau 90 hari ya. Dan kita pengen cross check dulu di angka 3 juta rupiah. Ini dia di angka 3 juta rupiah, jangka waktunya 92 hari dan dibayar setiap tanggal 10 di setiap bulannya selama 3 bulan. Total pengembaliannya nanti 4.396.000. Berarti kalau dibagi 3 sekitar 400.000 lebih ya, 450 segitu deh. Kalau digenapkan dia 450.000 per bulan. 460.000 dibagi 3 itu 120.000 per 1 juta ini. Berarti 12%, hampir 13% untuk bunga per bulannya. Jadi kalian bisa lihat itu sekitar 13% untuk per 1 juta. Kalian bisa lihat masih bisa digunakan ya, masih cukup recommended ya. Karena kita bayar per bulannya itu, angsuran per bulannya itu 1.465.000. Jadi lebih kurang jadi 4.500.000 lah, sekitar 500.000. Itu kalau untuk yang 3 juta. Kalau yang di 4 juta itu dengan jangka waktu pinjamannya masih sama 92 hari, dengan total pengembaliannya nanti 5.862.545 rupiah. Dan jatuh temponya sama, kapan kalian pinjam maka kan jatuh temponya segitu setiap bulannya. Dan angsuran pertamanya itu 1.954.000. Berarti hampir 2 juta bunganya. 2 juta dikurang 150.000. Berapa persen tuh kira-kira kalau untuk pinjaman di 4 juta? Lumayan besar ya guys. Jadi kalian harus baca dulu, dan aku pengen pesankan kepada kalian tuh cari aplikasi pinjaman uang online yang memang benar-benar berani terbuka ya, transparan seperti ini. Jadi tinggal kalian yang menimbang-nimbang. Kalau memang kalian sanggup dengan aturan yang mereka buat ya silahkan saja. Tapi kalau memang kalian anggap ini berat, jangan pernah ambil dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi apapun ceritanya, hampir semua pinjaman uang online itu pasti ada biaya administrasi, denda, dan bunganya ya. Karena dari situlah mereka mengambil keuntungan dari aplikasi yang mereka buat. Jadi ini untuk
dana pinjaman 5 juta rupiah. Kalian bisa lihat dengan jangka waktu 92 hari. Jadi nanti total pelunasan pengembaliannya setelah 92 hari itu menjadi 7.328.182 rupiah. Dan berarti kita dikenakan biaya bunga dan administrasi selama 92 hari itu sebesar 2.328.000. Tidak sampai 800.000 ya bunganya ya per bulan ya. Bunga per bulannya itu nggak nyampe 800.000, tapi lumayan besar lah ya. Hampir 7 kali 3 21. Sekitar 750.000 per bulannya itu dibagi 5. Berapa tuh kira-kira ya? 750.000 sekitar 150.000 per bulan. Ya kan? 7 bulan ya sekitar 150.000 lah. Masih bisa pakai sih ini menurut aku, dan angsuran pertamanya itu 2.442.000. Bagaimana menurut kalian, kira-kira masih bisa dipakai nggak ini ya untuk di aplikasi Finmas ini? Dan saran aku buat kalian yang sudah ngedapetin limit, jangan langsung kalian pakai di angka 5 juta. Jadi itu nanti mereka menganggap bisa beresiko. Kalau saran aku, kalian mulailah dari limit yang terendah. Jadi kalau nanti seandainya memang limit kalian itu terus bertambah dan riwayat pembayaran kalian baik, tidak ada keterlambatan, maka secara otomatis mereka akan memberikan pinjaman itu limitnya diawali dari yang kecil ya, seperti kartu kredit. Jadi kalau pengen langsung yang besar itu sudah dipastikan nanti bakal nggak lolos verifikasi karena dianggap mencurigakan. Jadi kalau saran aku, kalian mulai dari yang 3 juta. Itu dia. Tapi setelah kalian pikirkan dulu ya, apa kalian sanggup dalam melakukan pembayaran, bagaimana dengan biaya administrasi dan bunganya, apakah kalian sudah sesuai dengan kalian, baru kalian klik tujuan pinjaman. Ini aku mulai dari yang 3 juta. Kita klik tujuan pinjamannya. Saran aku kalian bisa buat perjalanan ya, jangan untuk biaya kesehatan, apalagi untuk kebutuhan hidup itu kurang meyakinkan. Kalian buat saja untuk perjalanan atau modal usaha. Kalian boleh klik untuk modal usaha dan kita akan klik ajukan sekarang. Ini dikasih taunya ya, untuk jadwal pembayarannya sudah ada supaya nanti kalian nggak pusing. Di sini mereka jelaskan juga pokok pinjamannya 1.150.000, dikenakan bunga per bulannya itu 315.000. Berarti benar yang seperti aku bilang, sekitar 10 sampai dengan 13% ini. Oke, itu sudah kita lihat dan kita akan klik ajukan sekarang. Dan kita klik konfirmasi pengiriman. Oke, sudah. Di sini pengajuan pinjaman terkirim. Dana pinjamannya 3 juta, jangka waktu 92 hari, dan pastikan nomor handphone Anda aktif. Ya benar, karena mereka untuk proses pencairan itu untuk di aplikasi Finmas ini akan mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui via telepon. Jadi beda dengan pinjaman-pinjaman uang online yang mungkin belum OJK, yang sembarangan main transfer aja. Ini mereka sudah bisa berani transparan masalah pembiayaan, dan mereka akan konfirmasi lagi melalui via telepon apabila memang persetujuan pinjaman kalian akan disetujui. Dan yang kedua, akan mendapatkan hasil pengajuan pinjaman Anda 24 jam ke depan. Kebetulan ini hari Minggu, kita akan tunggu di hari Senin pada saat jam kerja. Dan yang ketiga, setelah pengajuan aplikasi Anda disetujui, mohon melakukan penandatanganan atau memasukkan kode 6 digit dalam waktu 3 hari. Setelah sukses, dana pinjaman Anda akan dicairkan. Yang sering jadi masalah untuk di aplikasi Finmas ini adalah tanda tangan elektroniknya. Itu yang masih bingung, karena kita kayak kemarin ini aku udah pernah ditelepon dan dikasih limit itu di awal kemarin tuh nggak banyak ya, sekitar 500.000 rupiah. Hanya saja permasalahannya waktu itu adalah tanda tangan elektronik yang kita kurang diberikan penjelasan. Maunya kita mau difasilitasi, kita tinggal tanda tangan elektroniknya di aplikasi, maunya sih begitu ya. Dan yang keempat itu, jangan lupa untuk membayar pinjaman dengan Finmas sebelum jatuh tempo. Itu seperti yang aku bilang tadi. Dan kita akan periksa pengajuan, sedang masih diproses. Jadi cukup gampang memang untuk di aplikasi Finmas ini.
Kita tinggal tunggu konfirmasi mereka melalui via telepon apakah berhasil atau enggak. Buat kalian yang mungkin masih bingung, yang pengen tahu, yang kepo-kepo, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini dan nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita guys. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.